Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1B dari kelas IPA A akan menjelaskan tentang video praktikum listrik dan magnet tentang praktikum listrik statis dan medan listrik dengan menggunakan simulasi PET. Nah, untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Tri Pancayoga, Martina Ahadina, Anissa Zahra, Natasha Khafifah, dan Melati Vista. Nah, tujuan praktikum ini yaitu yang pertama mampu memahami gejala listrik statis dan konsep medan listrik. Yang kedua, mampu menganalisis interaksi yang terjadi antara partikel bermuatan sejenis dan tak sejenis. Yang ketiga, mampu menganalisis kuat medan listrik apabila muatan listrik konstan dan jarak ke titik berubah. Yang keempat, mampu menganalisis kuat medan listrik dengan muatan listrik berubah dan jarak ke titik konstan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama Android atau PC, yang kemudian website, pad, simulator, dan juga alat tulis. Untuk percobaan yang pertama yaitu listrik statis, kita masuk ke pad, kemudian pilih opsi tampilkan semua muatan dan sediakan satu buah balon dan gosokkan balon tersebut pada sweater. Amati perpindahan muatan dan catat hasilnya. Kemudian hipotesis 2, pilih opsi tampilkan perbedaan muatan, kemudian sediakan 2 balon dan gosokkan 2 buah balon tersebut pada sweater dan dinding. Oke, selanjutnya adalah percobaan 2 tentang besar medan listrik. Pada hipotesis pertama, pada tabel digunakan yaitu adalah 1 nanokolom ya. Dan untuk jaraknya bebas, saya akan mulai dari setengah meter terlebih dahulu hingga 2,5 meter. Sebelumnya yaitu ini ada kotak-kotak atau tools ya. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan medan listriknya. Yang kedua yaitu direction only, yaitu untuk arah-arah dari medan. Lalu yang ketiga yaitu voltase atau volt. Yang keempat value itu adalah nilai. Yang kelima yaitu grid atau kotak-kotak ini. Untuk percobaan ini kita menggunakan yang value sama grid saja. Lalu letakkan yang 1 nanokolom ini di tempat titik ini. Nah, ini adalah untuk yang listrik positif. Lalu yang ini adalah elektron yang biru. Kita untuk hipotesis yang pertama nggak pakai ya. Yang kuning adalah sensor atau untuk mengukur besar medan magnetnya. Yang ini adalah untuk mengukur volt. Yang ini adalah untuk mengukur voltase. Untuk mengukur jarak yang satuannya yaitu cm. Kita menggunakan yang 0,5 terlebih dahulu menggunakan sensor ini. Nah, untuk kita coba ukur terlebih dahulu apakah jarak dari yang kita mau yaitu adalah listrik positif memiliki muatan 1 nanokolom dengan sensor yaitu setengah meter atau 50 ya, kurang lebih seperti ini. Pada jarak setengah meter dengan muatan 1 nanokolom diperoleh medan magnet sebesar 31,7 volt per meter. Lalu untuk yang tabel di bawahnya yaitu 1 meter. Jadi satu kotak ini bisa kita simpulkan adalah 50 cm. Jadi kita geser satu kotak lagi. Sensornya bernilai 8,7 volt meter. Kita pastikan apakah sudah 100. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi 8,72 volt meter. Lalu kita geser lagi sebesar 50 cm atau 1,5 meter. Kita dapatkan
Nah, bisa kita dapatkan yaitu sebesar 4,03 volt per meter pada jarak 1,5 meter. Lalu kita geser kembali. Jadi untuk yang keempat yaitu adalah 2,21 volt meter atau berjarak 2 meter untuk muatan sebesar 1 nanokolom. Lalu kita geser kembali. Sebesar 2,5 meter kita dapatkan medan listrik sekuat 1,44 volt per meter. Oke, untuk tabel yang kedua dari percobaan kedua yaitu dengan menggunakan variabel bebas yaitu voltasenya. Untuk yang percobaan pertama tadi yaitu yang menjadi variabel bebas adalah jaraknya. Jadi kita akan mengukur medan besar dari medan listrik atau medan magnet itu dengan sensor berjarak 1 meter atau seperti ini ya. Kita gunakan yang tadi, rating fitnya kita off kan, value kita dan grid kita hidupkan, dan tentu saja menggunakan meteran untuk memastikan terlebih dahulu. Jikalau sudah 100 atau mendekati, nah segini ya kira-kira. Jadi ada dua kotak, karena untuk percobaan pertama tadi kita dapatkan satu kotak itu bernilai 50 cm atau setengah meter. Nah, dari sini kita dapatkan 1 nanokolom dengan jarak 1 meter pada sensor mempunyai kuat medan magnet sebesar 8,93 volt per meter. Lalu untuk yang kedua yaitu adalah 2 nanokolom. Caranya adalah dengan menambah satu kolom ini dengan dimasukkan ke titik yang sebelumnya, sama, harus sama posisinya. Aduh. Nah, begini, didapatkan 17,8 volt per meter. Lalu yang ketiga yaitu dengan 3 nanokolom, masih sama, yaitu kita tumpuk saja menjadi 26,7 volt per meter dengan sensor berjarak 1 meter dari pusat muatan. Lalu yang keempat yaitu dengan menggunakan yaitu adalah 4 nanokolom. Kita satukan, ini agak berantakan untuk pembukaannya, kira-kira seperti itu, mendapatkan 35,6 volt per meter. Lalu yang terakhir adalah sebesar 5 nanokolom, kita tumpuk lagi, harus sama ya, dengan jarak yang sama 1 meter sensornya dari muatan, mendapatkan kuat medan magnet sebesar 44,5 volt per meter. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Mungkin untuk kekurangannya yaitu untuk peletakan koordinatnya kurang tepat karena adanya, maaf karena saya menggunakan smartphone jadinya agak susah untuk mengaturnya. Terima kasih.